Ada satu peristiwa ketika Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2, orang yang sudah percaya, sudah menjadi murid. Tapi ketika ditanya dan ia berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah kamu menjadi percaya? Dan mereka berkata kepadanya, kami bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi mereka ini sudah percaya, tetapi belum tahu apa itu Roh Kudus. Maka ayat yang ke-6 disebutkan saat Paulus menumpangkan tangan atas mereka, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mereka berbicara dengan bahasa lidah serta bernubuat. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berbahasa roh. Ada untungnya kalau orang itu berbahasa roh. Yesus berkata, tunggulah sampai engkau diberi kuasa dari tempat maha tinggi. Maka engkau akan menerima dunamos, power. Dan power itu sangat berguna, Roh Kudus. Turun atasmu, engkau berkata-kata dalam bahasa roh, itu sangat berfaedah bagimu. Ada seorang tokoh hamba Tuhan dunia yang bernama Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini dalam sejarah gereja, dia mendeklar dirinya adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus dan selalu berkata-kata dalam bahasa roh. Terus dia, setiap saat dia berusaha untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan dalam pelayanannya, mujizat dan keajaiban terus terjadi. Bahkan ada rekod tercatat lebih dari 10 orang mati didoakan bangkit. Dan ini bukan ilustrasi, ini real terjadi, fakta. Dan dia menyebutkan, aku berkata-kata dengan bahasa roh sangat banyak. Jadi seperti memiliki kuasa gitu. Mazmur pasal 8 dikatakan begini. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kemuliaanmu mengatasi langit. Dari mulut anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu. Engkau telah meletakkan dasar kekuatan karena para lawanmu. Sehingga musuh dan pendendam terbungkam. Dan ternyata di Mazmur 8 ayat 3 ini disebutkan ternyata ada firman untuk ini. Ada kuasa untuk membungkam musuh dan pendendam. Begitu juga ketika kita percaya Yesus dilahirkan baru, lahir baru, punya bahasa yang baru. Dan bahasa baru itu tidak dimengerti. Tetapi ternyata ada kuasa untuk membungkam musuh dan pendendam. Coba kita lihat di Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Perhatikan di sini, tanda-tanda ini menyertai mereka yang percaya. Bukan menyertai pastor, preacher, teacher, tetapi menyertai mereka yang percaya. Ada mujizat keajaiban. Saudara berbicara dengan bahasa baru. Setelah itu disambung dengan kalimat, mereka akan memegang ular. Dan jika mereka minum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Dengan bahasa baru, mereka imun terhadap the evil spirit. Kebal terhadap roh, ular, gambaran kegelapan. Roh kegelapan dunia ini. Kenapa? Imun. Kenapa? Kebal. Sebab roh yang ada di dalam diri saudara itu jauh lebih besar dari roh kegelapan yang ada di dalam dunia ini. 1 Korintus 2 ayat 14, namun manusia jasmani tidak menerima apa yang berasal dari roh Elohim. Karena hal itu adalah kebodohan baginya dan tidak dapat dimengerti olehnya. Sebab hal itu hanya dapat dipahami secara rohani. Siapapun saudara yang percaya bahwa dirimu dipenuhi Roh Kudus, di mulutmu ada kata-kata, engkau mengucapkannya dengan iman. Bagaimana saudara bisa dipenuhi Roh Kudus? Simple. Ketika saudara diselamatkan oleh Tuhan, saudara kan berdoa, percaya, aku percaya Yesus Kristus juru selamatku.
Aku mengundang Yesus masuk dalam diriku. Aku mau menjadi pengikut Yesus seterusnya selama-lamanya dari sekarang. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terima dengan iman. Maka kemudian saudara diselamatkan menjadi warga surga, menjadi ciptaan baru. Karena tidak ada seorang pun yang bisa percaya Yesus tanpa dibantu Roh Kudus. Nah, begitu juga ketika saudara mau dipenuhi Roh Kudus, saudara berdoa, Tuhan, aku warga surga, aku ciptaan baru, aku perlu dipenuhi Roh Kudus. Penuhilah aku sekarang, aku minta dalam nama Yesus. Saudara terima dengan iman, bukan dengan rasa. Dan saudara yang percaya bahwa engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, di mulutmu ada kata-kata, kau mengucapkannya dengan iman. Nah, persoalannya adalah ada dua jenis bahasa roh. Yang pertama adalah senolalia. Senolalia ini termasuk dalam 9 karunia Roh Kudus. Dan ini tidak untuk semua orang, hanya kepada orang tertentu. Dan perlu ada yang menafsirkan. 9 karunia itu ada karunia iman, kesembuhan, mujizat, pengetahuan, hikmat, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah, membedakan bermacam-macam roh. Salah satunya adalah berbahasa lidah. Salah satu dari 9 karunia. Namanya senolalia. Dan ini dari Tuhan kepada orang tersebut untuk dia berbicara kepada jemaat. Sebab itu ketika dia berbahasa roh mesti diterjemahkan. Dan tidak boleh rame-rame. Cuma 2-3 orang saja gantian. Kalau rame-rame maka kan gak akan bisa tahu ngomong apa. Itu adalah senolalia. Kalau yang kedua adalah glosolalia. Glosolalia ini adalah semua orang yang dipenuhi Roh Kudus, di mulutnya ada kata-kata dan dia mengucapkannya, yaitu bahasa glosolalia. Roh Kudus yang memberi kata-kata, yang memberi perkataan, dia yang mengucapkannya. Holy Spirit gives utterance, memberi perkataan. Tapi man does the speaking, tapi manusianya yang ngomong. Dan dia bicara dengan iman, mungkin 1 kata, mungkin 2 kata, tapi dia melangkah dengan iman. Dan itu adalah bahasa rahasia dia dengan Tuhan, gak perlu diterjemah. Dan itu membangun dirinya sendiri. Dan itu adalah power. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau percaya dipenuhi Roh Kudus, di mulutmu ada kata-kata, kau ucapkan dengan iman. Engkau berbicara bahasa baru. Dan ada untungnya, engkau membungkam musuh dan pendendam. Engkau imun terhadap the evil spirit. Roh ular dunia ini. Engkau imun. Kenapa saudara tidak mau pakai? Kenapa saudara tidak percaya? Padahal sudah Tuhan taruh pada diri saudara. Jadi ayat tersebut berkata, jika aku berdoa dengan bahasa lidah, rohku yang berdoa. Akal pikiranku tidak berfaedah apapun. Jadi jangan sok tahu, oh itu palsu, oh ini asli, oh ini tiru-tiru. 15, jadi harus bagaimana? Aku akan berdoa dengan rohku dan aku akan berdoa juga dengan akal pikiranku. Aku akan bermazmur dengan rohku dan aku akan bermazmur juga dengan akal pikiranku. Jadi yang benar adalah ketika saudara berdoa, doa yang baik seperti apa? Doa dengan akal, pakai bahasa Indonesia. Tuhan Engkau memberkati aku, Tuhan Engkau memberkati anak-anakku, pulihkanlah ya Tuhan usaha pekerjaanku, bukakan jalan. Kalau saudara doa dengan akal, bisa berdoa secara selfish. Tetapi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, you pray according the will of God, enggak akan bisa selfish. Berdoa dalam bahasa roh itu a perfect prayer, doa yang sempurna. Karena rohmu dibantu Roh Kudus, kau ucapkan dengan iman. Akal pikiran tidak berguna. Ini adalah doa yang tidak bisa selfish, tidak bisa egois, tetapi doa yang sesuai kehendak Tuhan. Dan 1 Yohanes berkata, yang dijawab itu adalah doa yang sesuai kehendak Tuhan.
Lalu kenapa kita tidak mau berdoa bahasa roh? Ada yang nakut-nakuti. Loh, nanti kalau yang kau ucapkan itu memaki Tuhan, itu omong kosong, saudara. Kalau yang kau ucapkan itu menghujat Yesus, itu omong kosong. Karena Bible sudah ada. Mana ada anak yang minta telur dikasih batu, minta ikan dikasih ular. Bapamu itu baik. Kalau engkau minta Roh Kudus, masa diberi yang lain? Manusia saja anak minta ikan, gak mungkin diberi ular. Minta telur, gak mungkin dikasih batu. Yang benar adalah ketika engkau meminta Roh Kudus, engkau terima dengan iman, di mulutmu ada kata-kata, kau ucapkan dengan iman. Itu powerful. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Bagimu Yesus. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Bagimu Yesus. Bagimu Yesus, bagimu Yesus. Ora lama syarara, ira lama syarara.